habis habis silaturahim ke salah satu kiai di Pondok Pesantren Gedongan, Ender Panganan, Cirebon. Sekarang mau ziarah ke pendiri Pondok Pesantren Gedongan, yakni Mbah Muhammad Said. Ini bersaudara dengan Mbah Syekh Abdul Jamil Buntut Pesantren serta Mbah Soleh Jamjami Benda Kerep. Ini bersaudara. Sekarang hari Kamis 15 Agustus 2024 sekitar jam 10 pagi menjelang siang. Nanti dari sini lanjut ke makam Kilobama. Assalamualaikum. Ini makam Ibunda Mbah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kediri, Nyai Hajah Kasinah binti Kiai Haji Muhammad Said. Ini makamnya Ibunda Mbah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kediri. Ini makamnya. Ini keluarganya, yang paling ujung itu ibunda dari Ibu Nyai Hajah Kasinah, yakni istri dari Mbah Kiai Muhammad Said. Nah, ini makam Mbah Muhammad Saidnya. Nah, kalau yang ini ayahanda dari Mbah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, yakni Kiai Haji Ali Abdul Aziz. Ini makam Mbah Kiai Haji Ali Abdul Aziz, yakni ayahanda dari Kiai Haji Mbah Mahrus Ali Lirboyo, Kediri. Al-Fatihah. Ini di area makam Kilobama atau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Areanya area makam Kilobama, namun ini masuk ke area khusus makam Pangeran Bratakelana. Pangeran Bratakelana itu putra dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Posisi mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh. Wah. Nah, ini makam putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, Pangeran Bratakelana. Dulu waktu Pangeran Bratakelana mau dikebumikan atau mau dikuburkan atau mau dimakamkan, disinilah tempat duduk Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Terus nate Syekh Pangeran Cakrabuana Mbah Pusangkan Cirebon Girang,
dan Ki Gede Mundu. Tapi di riwayat yang lain atau di versi yang lain bahwa Ki Gede Mundu itu sudah wafat. Di sisi lain atau di versi lainnya itu Ki Gede Mundu itu belum wafat saat pemakaman Bratakelana. Nah, inilah makam Ki Gede Mundu. Ini makam Ki Gede Mundu. Beliau adalah yang dipercaya oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk wilayah Mundu, makanya disebut atau bergelar Ki Gede Mundu. Al-Fatihah untuk Ki Gede Mundu. Mari kita berziarah ke makam putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, yakni Pangeran Bratakelana di sini. Ini masih di area makam Ki Lobama. Makam Ki Lobamanya di samping makam ini sana. Nanti kita ke sana. Ini Masjid Karomat atau Masjid Keramat yang lebih populer dengan sebutan Masjid Seribu Jin. Ini di sini. Ini sendal dilepas di sini karena ini udah termasuk suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tuh masjid. Kalau yang orang-orang yang bertirakat atau riyadohnya di situ, di yang tadi tempat situ. Nah, kalau malamnya ada yang wiridan di makbaroknya Bratakelana, ada yang juga di sini. Ini termasuk masjid Keramat atau Masjid Karomah, atau yang biasa lebih terkenal dengan sebutan Masjid Seribu Jin. Ini sumur. Sini sumur yang usianya sudah lebih dari beratus-ratus tahun. Sumur ini dibikin atau dibuat oleh Ki Lobama atau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi abad ke-11 atau 1100-an. Ini dulunya tempat imamnya di sini nih. Ini menuju ke makam Ki Lobama. Masuk ke dalam harus izin dulu dari Kuncen. Dulu saya masuk ke dalam sini sareng Pak Ustadz Atep. Ustadz Atep Blok Balong. Nah, disinilah makam Ki Lobama yang ada lampunya tuh. Ini tidak boleh ditutup atau pakai kayak beginilah. Itu dari dulu tidak diperkenankan dibangun, namun urugdi atau hancur deh, makanya mungkin tidak diperbolehkan untuk disaungan gitu. Nah, saya mau kirim Fatihah, kirim doa dari sini saja dulu. Ini di sini tidak boleh sembarangan, bisa fatal akibatnya gitu. Di sini kalau adabnya tidak baik itu bisa fatal. Tidak menunggu datang ke rumah, kadang di sini saja sudah langsung efek negatifnya itu sudah langsung bisa dirasakan di sini. Orang sudah diperingati sama Pak Kuncen malah maladak kesini, sendal tidak dilepas, akhirnya orang tersebut langsung bahasa ambit nama kasurupan, tidak bisa diwaraskeun deui sampai minta ngahampura istilahnya ke Ki Lobama, tapi tidak bisa, tidak sembuh-sembuh. 2 minggu kemudian si anak tersebut di sini meninggal dunia di rumahnya. Ada lagi
Ini kalau wiridan di dalam ini atau di depan makam Kilobama itu tidak boleh nundutan ataupun ngalenggut komodi mun sare sengaja sare ku nundutana bege teu meunang gitu. Ku nundutan bae teu meunang komodi sare dengan sengaja, efekna fatal, langsung kontan fatal. Loba anu dialungkeun ka ditu, aya nu ka ditu, aya nu sampai nyangsang dina tatangkalan. Ini bukan cerita, ini bukan semata-mata menakut-nakuti yang berziarah, tapi memang faktanya begitu. Itu bukan rekayasa ini. Ini udah beratus-ratus tahun riwayat ini. Makanya kalau kesini tuh harus adabnya benar-benar sopan. Gitu. Memang dimanapun harus beradab yang sopan. Kemanapun kita itu adab yang diutamakan. Gitu. Apalagi di makam-makam yang biasa dianggap atau yang biasa orang lebih populer disebut makam keramat, itu memang harus benar-benar adabnya, harus benar-benar. Mulai masuk ke pintu kita urus salam dan lain sebagainya. Ini dulunya masjid. Kilobama itu muridnya bukan saja dari bangsa manusia, melainkan dari bangsa jin atau yang lainnya. Di sini itu kalau punya mata terawangan itu ribuan di sini jin-jin itu. Jin muslim semua di sini, bukan jin kafir. Dulu Baku Sangkan Cirebon Girang pernah berguru secara goib kepada Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi atau Kilobama. Kilobama tersebut adalah murid terakhir dari Syekh Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Baghdadi. Beliau adalah murid terakhir dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, datang ke Jawa atau khususnya di Cirebon itu abad ke-11 atau 1100-an. Ini sumurnya tuh. Dan ini berhubung waktu zuhur sudah terdengar, maka akan saya persingkat dengan kirim doa atau kirim Fatihah di sini. Dari sini lanjut ke Masjid Kasepuhan, lanjut ke area komplek makam Sunan Gunung Jati Cirebon dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah makam Kilobama. Kalau yang ini konon katanya ada yang menyebut beliau murid pertama dari Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi atau Kilobama. Ada yang juga yang menyebut beliau adalah kuncen pertama Kilobama. Setelah wafatnya Kilobama, beliau yang mengurusnya. Tapi ada juga yang bilang beliau adalah muridnya. Itulah versi. Ini yang disebut dengan Masjid Seribu Jin atau Masjid Karomah. Nah, ini yang lebih terkenal di Cirebon atau di luar Cirebon itu, ini adalah Masjid Seribu Jin. Ini dulunya Masjid Seribu Jin. Ini mimbar utamanya ke sini. Ini mimbar utamanya ke sini. Ya, di bawah ini entah makamnya siapa. Yang jelas menurut beberapa versi itu ada yang menyebut beliau adalah murid dari Kilobama atau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Ada yang menyebut juga beliau adalah kuncen pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sumur Kilobama. Kilobama datang ke Pulau Jawa khususnya Cirebon itu abad ke-11 atau abad 1100 Masehi. Ini posisi berada di komplek makam Kilobama atau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Beliau adalah murid terakhir dari wali Allah agung, rajanya para raja, para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sini adalah Masjid Keramat atau Masjid Karomah Kilobama, atau yang lebih populer orang menyebutnya Masjid Seribu Jin. Itu mimbar utama, ini pintu masuk. Itu. Nah, ini nggak boleh pakai sendal ke sini. Jika melanggar, fatal akibatnya. Pangeran Sedang Lautan atau Pangeran
Bratakalana adalah putra mahkota Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra mahkota. Seandainya beliau tidak terbunuh dalam wafatnya, wafat beliau adalah terbunuh oleh pembegal di laut atau perompak di laut. Lahir tahun 1488 dan wafat 1513. Jika seandainya beliau tidak wafat, maka raja di Kesultanan Kasepuhan Kota Cirebon itu ya penggantinya beliau, gitu, Pangeran Bratakalana atau Sedang Lautan. Nah, ini profil atau biografi Syekh Kilobama. Syekh Kilobama atau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi adalah utusan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani untuk penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Beliau diperkirakan datang ke Pulau Jawa sekitar abad 11 atau 1100. Ini Ki Gede Mundu 1415. Ki Gede Mundu adalah termasuk tokoh sepuh Cirebon karena kedatangan beliau ke tanah Jawa bersamaan dengan Syekh Nurjati. Beliau mendarat di pelabuhan Muara Jati yang waktu itu dalam kekuasaan kerajaan Singapura yang dipimpin oleh Ki Ageng Tapa atau Ki Jumajan Jati, kakek dari Mbah Kuwu Pangeran Cakrabuana pada sekitar tahun 1415. Jadi kesimpulannya Ki Gede Mundu itu bukan asli Cirebon atau bukan asli dari Cirebon. Beliau pendatang bersama dengan Syekh Nurjati.